Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha asyarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Ijtihad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi sudah disebutkan judul kajian kita pada subuh hari ini. Dan kalau kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah cinta kepada baginda Nabi, maka jawabannya pasti. Semua dari umat beliau tentu cinta kepada beliau. Tidak ada seorang pun dari umat Islam ini yang mengaku tidak cinta kepada beliau. Kenapa? Apa alasan terkuat yang menjadikan kita itu cinta kepada beliau? Beliau sudah sekitar 15 abad yang lalu meninggal dunia. Kita tidak pernah melihat beliau, apalagi bertemu dengan beliau dalam kehidupan nyata. Kalau dalam mimpi, maka mungkin bertemu dengan baginda Nabi. Tapi untuk kehidupan kita sekarang ini, kita tidak pernah melihat Nabi, bagaimana wajahnya Nabi. Bertemu dengan beliau pun tidak pernah.
Terus bagaimana kita bisa cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kata sebagian orang bahwa cinta itu akan tumbuh seiring dengan sering kita bertemu dengannya. Sehingga kalau sering bertemu akan tumbuh benih-benih cinta. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bisa cinta kepada baginda Nabi tatkala kita melihat, mendengar, membaca bagaimana sirah beliau, bagaimana luar biasanya jasa-jasa beliau, yang kalaulah kita mau bandingkan dengan jasa kedua orang tua kita, maka jasa beliau jauh lebih besar, bahkan melebihi jasa kedua orang tua kita. Makanya tidak akan benar cinta kita kepada Nabi sebelum kecintaan kita kepada selainnya dikalahkan dengan kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman kalian, kata Nabi. Dinafikan oleh Nabi, kalian tidak akan beriman hatta akuna, sampai saya, kata Nabi, ahabba ilaih, lebih dia cintai, min walidihi, melebihi orang tuanya, wa waladihi, melebihi anaknya, wan nasi ajmain, bahkan melebihi seluruh manusia. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada beliau harus lebih besar. Dan ini tidak lepas jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dikarenakan sosok beliau yang luar biasa, diakui di dalam sejarah, diakui oleh semua manusia, bukan hanya oleh orang-orang yang cinta kepada beliau, bahkan yang memusuhi, yang tidak senang dengan beliau pun mengakui keutamaan beliau ini. Dari sisi akhlak, dari sisi budi pekerti yang luhur, tidak diragukan. Bahkan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, julukan sebagai Al-Amin itu sudah dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Orangnya sangat jujur lagi terpercaya. Makanya jamaah sekalian, ulama bahkan mengatakan bahwa dahulu orang masuk Islam itu lebih banyak melihat kepada akhlaknya Nabi ketimbang kepada mukjizatnya Nabi. Ada sebagian orang-orang yang masuk Islam dengan melihat mukjizatnya Nabi. Tapi kata ulama, lebih banyak lagi yang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi yang luar biasa. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu tergambar di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Yang rasul ini sifatnya beliau azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kalian itu,
Ia tidak ingin membuat kalian susah, kalian berat hatinya ketika melihat umatnya itu berada dalam kesulitan dan kesusahan. Ini sifat beliau. Harisun alaikum. Nabi tersebut adalah orang yang paling bersemangat untuk bisa memberikan hidayah kepada kalian. Paling bersemangat beliau untuk itu. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau itu terhadap orang-orang yang beriman sangat santun dan sangat penyayang. Coba jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang seperti ini sungguh sangat layak untuk kita cintai. Belum lagi kalau kita melihat buah dari kecintaan itu. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka dia harus cinta kepada baginda Nabi. Dan kecintaan kepada baginda Nabi harus dibuktikan dengan ittiba, pengikutan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang dikenal oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat yang menjadi ujian. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka harus diperhadapkan dengan ayat ini. Apakah benar cintanya tersebut? Atau cintanya palsu? Dilihat, diukur dengan ayat ini. Surat Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, benar tidaknya kecintaan kalian tersebut, maka harus diukur, fattabi'uni, kalian harus ikut kepada saya, kalian harus ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti pembenaran cinta kalian kepada Allah. Barulah setelahnya Allah balas cinta kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Bahkan tidak sampai di situ, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Buah dari cinta itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manisnya keimanan, rasa manis dari keimanan tak mungkin kita dapat sebelum kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling kita cintai. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, "Salasun," kata Nabi, ada 3. Man kunna fihi, siapa yang 3 ini ada pada dirinya, wajada bihinna, maka pasti dia akan dapatkan halawatal iman, manisnya itu keimanan. Pasti kata Nabi, dia akan dapat itu manisnya keimanan. Apa itu? Satu di antaranya kata Rasulullah, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Allah dan Rasulnya harus paling dia cintai melebihi apapun yang ada di dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, coba lihat. Tidak akan bisa kita merasakan manisnya iman itu sebelum ini.
Sebelum kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kita cintai. Nah, di antara sebesar-besar buah kecintaan kepada baginda Nabi, maka kita akan dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu tiba ya Rasulullah?" Ini pertanyaan tak ada yang tahu jawabannya. Hatta Nabi pun tak tahu jawabannya. Karena yang tahu kapan kiamat itu tiba cuma Allah. Makanya Nabi tidak jawab. Tapi Nabi arahkan orang ini kepada hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang pertanyaannya itu. Apa kata Nabi? Fama a'dattalaha. Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Jadi Nabi lantas bertanya kepada dia. Pertanyaanmu tidak bisa dijawab. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Yaitu apa persiapanmu untuk menjumpai hari kiamat itu. Itu yang penting. Kapan kiamat itu tiba tidak penting bagi kita. Karena pasti kiamat itu akan datang. Tapi yang terpenting daripada itu, bagaimana persiapanmu menghadapi hari kiamat itu. Maka sahabat ini pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak punya banyak amalan. Aku tidak banyak melakukan sholat, puasa, sedekah." Ya, maksudnya dari hal-hal yang sunnah. Ya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi ya Rasulullah, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Al-mar'u ma'aman ahabba. Kata baginda Nabi, seseorang akan bersama dan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kau cinta kepada Nabi, maka kelak ke hari kiamat kau akan dikumpulkan bersama Nabi. Jamaah sekalian, kedudukan kita tidak akan mungkin bisa sama dengan Nabi. Karena Nabi SAW yang paling tinggi. Sebanyak apapun amal kita, ibadah kita, tidak mungkin bisa menyamai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa. Tapi untuk dekat dengan Nabi itu bisa. Bagaimana caranya? Cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Sebab al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah itu sangat perhatian kepada kita. Bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, tetapi orang yang datang setelah sahabatnya yang belum beliau pernah lihat, Rasul pun menaruh perhatian kepadanya. Ini dibuktikan dalam sebuah hadis. Dikisahkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Nabi SAW agar didoakan kebaikan. Ya Rasulullah, doakan diriku, kata Ibunda Aisyah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, baik yang dia sembunyikan maupun yang dia terang-terangan melakukannya. Mendengarkan doanya Nabi begitu, Ibunda Aisyah langsung tertawa. Yakni kesenangan didoakan oleh Nabi SAW. Maka Rasul tanya kepada Ibunda Aisyah, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kau senang dengan doaku tadi? Kata Ibunda Aisyah, bala. Tentu ya Rasul, siapa yang tidak senang didoakan olehmu? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi innaha la du'ai
li ummati fi kulli shalah. Kata Nabi, demi Allah wahai Aisyah, sungguh itu adalah doa saya yang saya panjatkan kepada Allah untuk seluruh umatku setiap kali sholat. Coba jamaah sekalian, itulah doanya Nabi untuk seluruh umat beliau. Setiap kali sholat Nabi doakan umatnya. Betapa perhatiannya Nabi kepada kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah menyatakan setiap para nabi dan para rasul diberikan satu doa yang pasti mustajab. Setiap nabi dan rasul Allah berikan satu doa yang doa itu pasti terkabul. Kata Rasulullah SAW, semua nabi dan rasul sudah memintanya dan sudah dikabulkan oleh Allah. Illa ana, kecuali saya belum minta doaku itu, kata baginda Nabi. Kenapa Nabi tidak memintanya? Kenapa Nabi belum memintanya? Beliau sebutkan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sungguh aku masih simpan doaku tersebut. Untuk apa? Sebagai syafaat dariku untuk umatku nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Sampai begitu perhatiannya Nabi kepada kita. Beliau rela menjadikan doa yang pasti dikabulkan untuk umatnya. Kalau kita misalnya Pak, diberikan satu doa ini pasti terkabul. Nah, kira-kira sudah kita minta atau belum itu? Untuk siapa itu? Coba jamaah sekalian. Nabi SAW sebutkan bahwa semua nabi dan rasul punya satu doa mustajabah yang pasti dikabulkan dan mereka sudah semua minta. Dan sudah dikabulkan sama Allah, kecuali saya. Saya belum memintanya. Kenapa? Karena aku simpan doaku tersebut untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Perhatiannya Nabi SAW kepada umatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah alasan-alasan terbesar mengapa mesti kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, yang namanya cinta sejati itu butuh pembuktian. Tidak sekedar pengakuan. Ya. Tidak sekedar pengakuan, karena banyak orang yang mengaku belum tentu dia dicintai. Ada seorang penyair Arab berkata begini, kullu yadda'i hubban li Laila wa Laila la tukirru lahum bidaka. Ini syair-syair cintanya orang Arab, cuman diarahkan kepada kebaikan. Apa kata mereka? Semua orang mengaku cinta kepada si Laila, katanya. Laila ini seorang gadis wanita cantik di tengah-tengah orang Arab. Jadi kalau mereka mau menggambarkan kecantikan seorang wanita, mereka sebut namanya Laila. Semua orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi Laila tidak mau mengakui cintanya kepada orang itu. Nah, ini diarahkan. Semua orang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya belum tentu cinta kepada dia. Semua orang boleh saja mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apakah Rasulullah cinta kepada dia? Belum tentu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di antara bukti cinta kepada Nabi adalah sering mengingat-ingat Rasulullah SAW, dan yang terbaiknya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ulama kita mengatakan, min alamati hubbillahi dawamu dzikrihi, fa inna man ahabba syai'an
aktsara dzikrahu. Kata ulama itu, di antara tanda cinta kepada Allah adalah terus-menerus mengingat Allah. Itu bukti kau cinta kepada Allah. Kau akan banyak mengingat-ingat Allah. Karena orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka pasti dia akan banyak sebut sesuatu itu. Itu mesti begitu. Orang kalau cinta dengan pekerjaannya, maka dia akan sebut banyak pekerjaannya. Orang kalau sudah cinta sama istrinya, maka dia akan banyak sebut istrinya. Orang kalau sudah cinta dengan bisnisnya, maka dia akan banyak sebut tentang bisnisnya. Orang kalau sudah cinta dengan kopi, misalnya, maka dia akan banyak menyebut tentang kopi itu dalam pembicaraan-pembicaraan. Kenapa? Karena dia cinta. Maka dusta orang yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, tetapi jarang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kau banyak-banyak mengingat Nabi. Dan cara banyak mengingat Nabi adalah banyak-banyak melantunkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya bersalawat kepada baginda Nabi punya banyak keutamaan. Disebutkan di dalam Al-Quran, ayat yang tadi kita barusan bacakan di awal muqaddimah, ayat yang sering dibacakan oleh para khutbah, oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada beliau, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam kesejahteraan untuk baginda Nabi. Nah, berdasarkan ayat inilah kita itu kalau bersalawat kepada Nabi, kita gabungkan antara salawat dengan salam, karena langsung diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, ucapkan salawat, wasallimu, dan ucapkan salam. Menggabungkan antara salawat dan salam. Makanya kita bilang minimalnya sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wasallim alaihi. Nah, itu menggabungkan salawat dan salam. Beda kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa kita sebut apa? Nabi Nuh misalnya alaihis salam, ya kan? Tanpa salawat kan? Walaupun kata para ulama boleh saja Nabi dan Rasul yang lain kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang masyhur di lisannya kaum muslimin, kalau mengucapkan selain Nabi Muhammad, maka mereka sebut alaihis salam. Tapi khusus Nabi Muhammad, maka mereka sebut sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lihat luar biasanya ini ayat. Jadi Allah saja, Allah ini bersalawat kepada Nabi. Bagaimana itu Allah bersalawat kepada Nabi? Kata ulama menjelaskan, salawatnya Allah kepada Nabi maksudnya itu pujian Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah kekasihnya Allah. Salawatnya para malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu. Malaikat juga bersalawat, tidak ketinggalan. Inilah kenapa kita mesti bersalawat kepada Nabi, sebab Allah dan malaikat saja bersalawat. Nah, kita tidak mau bersalawat bagaimana? Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk beliau. Dan salawatnya para malaikat adalah doa untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan dikira salawatnya kita sia-sia.
salawatnya kita akan dibalas dan disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang dia mengucapkan salam dan salawat kepadaku, melainkan Allah akan kembalikan ruhku kepadaku untuk aku bisa membalas salamnya tersebut. Coba. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, yang mengucapkan salam dan salawat kepada beliau, melainkan Allah akan kembalikan ruh beliau kepada beliau, kemudian beliau pun menjawab salam umatnya tersebut. Coba kalau kita lihat betapa banyaknya umatnya yang bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Di hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata baginda Nabi, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa shalli 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Kata Nabi, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, jangan. Dan jangan kalian jadikan kuburku seperti id, jangan. Ini Nabi SAW ingatkan, jangan terhadap kuburan itu, jangan terlalu gulu, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga ya orang akhirnya naam menyembah-nyembah kepada kuburan itu. Hati-hati, jangan. Nabi ingatkan. Makanya Nabi SAW larang, jangan kalian jadikan kuburku seperti id, yang kalian selalu menjadikan hari tersebut sebagai hari untuk kalian melakukan ya pesta di situ atau merayakannya di situ, jangan. Kata Nabi SAW, kuburku jangan untuk itu. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum, dan ingat, salawatnya kalian itu ya dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Akan sampai kepadaku. Walaupun kalian di rumah kalian, walaupun kalian berada di tempat yang sangat jauh, kalian bersalawat sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Ada malaikat, Pak. Malaikat inilah yang menyampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighunani min ummati assalam." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah punya para malaikat, yang malaikat itu sayyahin, berkeliling mereka ya di dunia ini untuk apa? Untuk mencari orang yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi, yang mereka akan sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mau tahu, Pak, siapa orang yang paling dermawan dan siapa orang yang paling kikir? Ternyata orang yang paling dermawan itu bukan hanya berkaitan dengan harta, yang royal terhadap hartanya kalau di jalan Allah. Bukan hanya itu. Demikian pula orang bakhil itu bukan orang yang cuman pelit dalam hal harta. Ternyata dalam salawat pun ada orang bisa dermawan, ada orang yang bisa bakhil. Disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Rasulullah menyatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil, kata Nabi, orang yang paling kikir adalah orang yang tatkala namaku disebut di depan dia, tapi dia enggan bersalawat kepadaku. Itu orang paling bakhil, kata Nabi. Tidak mau bersalawat kepada Nabi. Terkhusus ketika nama Nabi disebut.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada pendapat para ulama, Pak. Bersalawat kepada Nabi itu hukum asalnya sunnah. Bersalawat itu sunnah asalnya. Tetapi ketika nama Nabi disebut, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa begitu? Disebutkan dalam sebuah riwayat. Bahwa Nabi SAW pernah di hari Jumat beliau naik ke atas mimbarnya. Tiap tangga Nabi ucapkan amin. Tangga mimbarnya Nabi ada 3 tingkat. Nabi ucapkan amin, amin, amin. Ini hal yang tidak biasa dilakukan oleh baginda Nabi. Makanya membuat sahabat bertanya-tanya. Kata sahabat itu, alama amanta ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang kau aminkan itu? Tidak biasanya kau mengucapkan amin ketika naik tangga. Ada apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, Atani Jibril. Tadi barusan malaikat Jibril datang kepada aku. Faqala Jibril, ya Muhammad, qul amin. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan amin. Nabi ucapkan 3 kali amin kan? Karena di situ malaikat Jibril berdoa. Salah satu doanya Jibril, Raghima anfum ri'im. Celakalah seseorang. Dukirta indahu falam yusalli alaika. Namamu disebut di hadapan dia, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Celakalah dia. Dikatakan celaka, Pak. Nah, ini dari hadits inilah kata para ulama, kalau nama Nabi disebut, maka wajib bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bersalawat kepada Rasulullah. Juga di antaranya, Pak, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi, sering bersalawat kepada Nabi adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah wa man kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Kata Nabi, salawat umatku akan diperhadapkan kepada diriku setiap hari Jumat. Ini hari Jumat, Pak. Salawat umatku kepadaku akan senantiasa diperhadapkan kepadaku setiap hari Jumat, kata Nabi. Makanya hari yang paling bagus kita bersalawat kepada Nabi, walaupun di semua hari kita bersalawat kepada Nabi, tapi hari yang paling afdal untuk bersalawat kepada Nabi, hari Jumat. Berdasarkan hadits ini. Juga sabdanya Nabi, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari kalian yang paling utama hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fi. Maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian di hari Jumat akan diperhadapkan kepadaku. Perbanyak, Pak. Ini hari Jumat, perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi. Nah, kemudian kata Nabi, siapa yang banyak bersalawat kepada saya, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan 3/10. Akan mendapatkan apa? 3 dari 10. Apa maksudnya 3 dari 10? Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, 10 yang pertama dia dapat sallallahu alaihi asyra salawat. Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. 10 yang kedua dia dapat wa huttat anhu asyra khati'at. Akan dihapuskan darinya 10 kesalahannya. Dan 10 yang ketiga wa rufi'at lahu asyru darajat, akan diangkat darinya 10 derajatnya.
310 dia dapat. 30 semuanya. Coba jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka membahas tentang keutamaan salawat terlalu banyak. Makanya kita perbanyak salawat, Pak. Di dalam doa kita bersalawat kepada Nabi. Makanya ada anjuran sebelum berdoa bersalawat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ketika mendengarkan azan, selesai azan, sebelum kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dianjurkan apa dulu sebelumnya? Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam solat kita, Pak, tidak sah solatnya kita kalau tidak bersalawat kepada Nabi ketika tasyahud, ya kan? Itu menjadi rukunnya solat, wajibnya solat. Tidak sah solat kita kalau kita sengaja tinggalkan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agungnya salawat ini. Nah, namun yang terakhir jamaah sekalian yang ingin kami ingatkan, salawat kepada Nabi itu ada tuntunannya, ada kaifiatnya. Ya, sahabat ini, mereka datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta diajarkan bagaimana caranya bersalawat. Kata mereka, ya Rasulullah, kunna na'lamu kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika. Kata sahabat ini, ya Rasul, kami kalau bersalam mengucapkan salam kepadamu, kami sudah tahu. Kami sudah bisa ya Rasul. Tapi bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Lihat, sahabat minta diajarkan bagaimana salawat. Saya tanya, sahabat itu orang Arab ya? Orang Arab kan? Jelas mereka orang Arab. Bisa enggak mereka membuat salawat-salawat versi mereka? Bisa enggak? Sangat bisa. Mereka orang fasih dalam bahasa Arab. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tahu. Ini salawat ini syariat. Tuntunan. Bukan buat-buat sendiri. Makanya mereka minta diajarkan kepada Nabi. Bagaimana ya Rasul cara salawat kepadamu itu? Bukan mereka tidak bisa buat salawat. Mampu mereka buat salawat itu. Sangat mampu mereka. Tapi karena ini tuntunan syariat. Tidak diterima syariat ini kecuali bersumber dari Allah dan Rasulnya. Makanya diajarkan. Makanya kita pun bersalawat kepada Nabi sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan bikin salawat-salawat sendiri. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, salawat yang paling utama, kalau mau tahu Ustaz, apa salawat yang paling utama? Dengarkan. Salawat yang paling utama adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Nabi. Dan salawat yang banyak diajarkan oleh Nabi langsung dari lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Itulah salawat yang kita baca di dalam sholat. Itu langsung diajarkan sama Nabi, Pak. Maka itu salawat yang paling utama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walaupun ada beberapa versi ya, ada beberapa lafaz karena diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan lafaz yang sedikit berbeda. Cuman mirip-mirip. Ada yang innaka Hamidum Majidnya satu kali. Ada yang ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada beberapa versi. Yang penting ada lafaz Ibrahimnya itu. Itu salawat yang paling utama untuk kita baca. Maka kalau bersalawat kepada Nabi, bersalawat dengan itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah bukti cinta sejati kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di hari Jumat seperti ini, perbanyak salawat, terus bersalawat kepada Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salawat kita kepada beliau dan semoga kita mendapatkan pahala dengan kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.